Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas permainan terbaru yang penuh taktik dari Gukesh Domaraju melawan Grigori Oparin pada event Grand Chess Tour St. Louis Rapid & Blitz 2025 di Amerika Serikat. Saat itu, Gukesh Domaraju berhasil memenangkan permainan dengan berbagai langkah kejutan yang membuat para penonton kagum. Gukesh Domaraju menggunakan buah putih, sedangkan Grigori Oparin menggunakan buah hitam. Langsung saja, sebagai putih, Gukesh Domaraju memulai dengan langkah pion ke E4, menguasai pusat. Oparin membalas pion ke C5, pertahanan Sisilia. Kuda berkembang ke F3, dibalas kuda ke C6. Gajah ke B5, menekan kuda. Ini merupakan pertahanan Sisilia dengan serangan Rossolimo. Dilanjut pion ke D6, memperkuat struktur pion. Putih rokade. Gajah berkembang ke D7. Benteng ke E1, membuka petak aman untuk gajah. Pion ke A6, mengusir gajah. Gajah mundur ke F1. Dilanjut, kuda berkembang ke F6. Pion ke H3, menguasai petak G4. Pion maju ke E5. Pion ke C3, mempersiapkan pion D untuk maju ke depan. Gajah berkembang ke E7, bersiap rokade. Pion ke D4, menawarkan pertukaran. Oparin mengabaikan penawaran dengan melangkahkan pion ke B5. Memulai serangan dari sayap menteri. Pion ke D5, menekan kuda. Kuda pindah ke A7. Pion ke A4, menawarkan pertukaran. Hitam rokade. Dilanjut, pion pukul pion. Pion memukul kembali. Pion ke B4, kembali menawarkan pertukaran. Pion ke C4, menolak pertukaran. Benteng ke E2, bersiap ditumpuk untuk menyerang kuda. Sehingga, kuda ke C6, mengorbankan kuda untuk mendapatkan kompensasi 2 pion. Benteng pukul benteng. Menteri memukul kembali. Pion pukul kuda. Gajah memukul kembali. Kuda berkembang ke D2. Kuda pukul pion. Kuda memukul kembali. Dipukul kembali dengan gajah. Gajah berkembang ke E3. Pion ke H6, menguasai petak G5. Benteng ke D2, memantau pion. Menteri ke A3, mengancam pion. Sekarang, saatnya kamu pause video ini dan temukan langkah apa yang akan dimainkan oleh Gukesh Domaraju dalam posisi seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu adalah benteng memukul pion. Mengorbankan benteng agar kuda dan gajah putih bisa bergerak menjadi lebih aktif. Gajah pukul benteng. Menteri memukul kembali. Gajah memukul kuda. Menteri pukul pion. Sebenarnya, pion memukul gajah merupakan pilihan yang bagus. Namun, sepertinya Gukesh mempunyai rencana lain. Dilanjut, gajah mundur ke B7. Gajah ke D4, bersiap untuk skakmat. Pion ke F6, mengancam menteri. Menteri memukul pion. Menteri ke A8. Gajah ke C4, skak. Raja bergeser. Pion ke F3, mengamankan pion. Benteng ke C8, menekan gajah. Gajah pindah ke D3, mengancam skakmat ke depan. Sehingga, gajah ke D5, memblokir jalan menteri. Menteri manuver ke D7. Gajah ke G8, membantu bertahan. Menteri ke F5, berusaha mencari peluang untuk menyerang. Benteng ke D8, mengancam gajah. Dan sekarang, saatnya kamu pause lagi video ini dan temukan langkah apa lagi yang akan dimainkan oleh Gukesh Domaraju dalam posisi buntu seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu adalah menteri memukul pion. Mengorbankan menteri agar pertahanan hitam terbuka. Saat itu, saya yakin Oparin sengaja memukul menteri dengan pion. Sehingga, tercipta skakmat yang sangat indah dengan 2 gajah. Karena, Gukesh juga sudah unggul sangat signifikan. Pengorbanan yang dilakukan Gukesh Domaraju tentu mengingatkan kita kepada legenda catur dunia, Mikhail Tal. Berikut adalah data statistik dalam pertandingan ini. Gukesh Domaraju berhasil memenangkan permainan dengan akurasi 96,7% dan menemukan 2 langkah brilian. Bagaimana menurutmu tentang pertandingan ini?
Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam bermain catur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tekan like jika kamu suka dengan video ini. Bagikan kepada teman terbaikmu. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru tentang catur dari channel ini. Salam Update Catur Indonesia.